Salam anak-anak, remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak, juga orang tua kami kaum sepuh. Kita bersyukur hari ini kita kembali boleh berbakti di tengah keluarga kita masing-masing. Firman Tuhan yang akan menjadi bahan renungan bagi kita. Kita baca dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7. Keluaran pasalnya yang ke-17, ayat pertama sampai ayat ke-7. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Bapa untuk pemeliharaan, cinta kasih dan rahmat-Mu dalam hidup rumah tangga kami. Tentu ada banyak dinamika terjadi, ada pasang surut kehidupan, ada suka duka, ada sehat sakit, ada bahagia, namun juga ada saat di mana kami juga mengalami kesedihan. Namun topangan Tuhan selalu terjadi dan membuat kami terus mengalami cinta-Mu. Karenanya hari ini di dalam rasa syukur kami yang besar, kami berbakti dan rindu kembali dilawat oleh kebenaran sabda-Mu. Kuasai tubuh jiwa dan roh kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga saat ini kami boleh mengerti perkataan-Mu, dikuatkan untuk menerimanya dan diubahkan untuk menjadi pribadi yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami berserah ke dalam kuasa Roh Kudus-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran 17 ayat pertama sampai ayat ke-7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum oleh bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang-orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Indonesia ini kaya akan budaya. Ya, salah satu produk budaya itu kan peribahasa. Dari peribahasa kita banyak belajar untuk menjadi semakin bijak, karena peribahasa itu selalu ada pesan yang indah di dalamnya. Salah satu peribahasa yang selalu saya ingat saudara-saudara adalah air susu dibalas air tuba. Saudara, air susu itu kan sumber kehidupan ya, jadi ada nutrisi yang tidak ditemukan atau sulit ditemukan kesempurnaannya dalam
makanan atau minuman yang lain hanya ada di dalam susu yang membuat orang bisa hidup secara fisik baik. Karena tadi ada banyak kandungan vitamin, gizi di dalamnya. Sementara air tuba itu saudara kan racun yang didapatkan secara khusus dari akar-akaran, namanya akar tuba saudara-saudara, dan berbahaya sekali itu. Racunnya cukup mematikan, paling tidak untuk makhluk-makhluk yang kecil dan daya tahannya tidak terlalu kuat. Jadi kalau kita belajar dari peribahasa air susu dibalas air tuba, maksudnya perbuatan baik yang mendatangkan pertolongan, ya, mendatangkan kehidupan, justru dibalas dengan perbuatan jahat yang mendatangkan kematian atau mendatangkan kejahatan. Nah, saudara, itu juga yang saya pikir tepat ya untuk menggambarkan perbuatan orang Israel ketika mereka berada dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, kita tahu mereka berjalan memang sangat lama, saudara. Perjalanan yang secara geografis sebetulnya bisa 40 hari, harus mereka tempuh 40 tahun. Karena satu alasan, karena Allah itu sebetulnya hendak membentuk mereka, mendidik mereka melalui setiap dinamika hidup, tantangan-tantangan yang terjadi, kesulitan yang harus mereka alami. Mereka diajak betul-betul menjadi bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang kepadanya Allah berkenan, bangsa yang seharusnya selalu punya semangat untuk menyandarkan hidup kepada Allah. Nah, kenyataannya kan memang tidak demikian. Kebaikan-kebaikan Allah yang terus menyertai tidak dengan kokoh mereka pegang. Manakala mereka berjumpa dengan kesulitan, selalu ini karakteristik umat Israel, sulit bersyukur. Yang terjadi adalah mereka bersungut-sungut, mengeluh. Bahkan mereka yang sudah berjalan dari Mesir sekian jauhnya, mereka kemudian selalu ketika menghadapi kesukaran hidup, ingin kembali ke masa lalu. Mereka lupa itu kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka lupa itu apa yang menjadi bentuk penyertaan Tuhan yang selama ini tidak pernah lepas dari diri mereka. Nah, salah satu potret dari sikap bangsa Israel yang selalu membalas air susu yang Allah berikan dengan air tuba itu adalah ketika mereka marah-marah ini. Mereka sudah sampai di Rafidim, saudara. Mereka kehausan, tidak hanya mereka, tentu juga ternak-ternaknya. Maka orang Israel ini marah-marah, saudara, bersungut-sungut. Dan tentu saja yang harus menerima kemarahan mereka adalah orang yang memimpin mereka, yang Tuhan pakai untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Siapa itu? Musa. Musa inilah, saudara, yang habis-habisan menerima umpatan orang Israel. Orang Israel meragukan kebaikan Allah. Orang Israel ketika mengalami kesulitan terus-menerus mempertanyakan kuasa Allah. Perbuatan orang-orang Israel itu, saudara, diadukan oleh Musa, dan sekali lagi Allah memang penuh kasih. Selalu ada kesempatan-kesempatan yang Allah berikan. Cinta kasihnya dihadirkan lagi, karyanya boleh dinikmati kembali. Secara ajaib, saudara-saudara, tongkat Allah yang dipegang oleh Musa diperintahkan untuk dipukulkan ke batu, dan luar biasa hadirlah air yang boleh dinikmati oleh orang-orang Israel dan juga binatang-binatang ternak mereka. Saudara, bagaimana dengan kita? Jangan-jangan
Potret kehidupan orang Israel ini juga potret kehidupan kita. Kita yang seringkali kekanak-kanakan menjalani hidup ini. Melihat hanya dari sisi yang sempit. Hanya melihat kesulitan, beban, seolah-olah itu adalah semuanya. Padahal ada banyak sekali berkat dan karya Allah yang kita terima. Sedikit saja mengalami kesukaran hidup, kita kemudian segera mengalihkan pandangan kita kepada Allah yang lain. Kita kemudian tidak setia. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bersungut-sungut. Kenapa Allah lakukan ini kepada saya? Kenapa Allah kemudian berikan yang lebih baik kepada orang lain? Kenapa Allah kemudian tidak melakukan seperti atau setimpal dengan apa yang menjadi ketaatan dan kesetiaan kita? Wah, kita main transaksional, saudara. Hari ini kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih tahu diri di hadapan Allah. Allah selalu memberikan susu kepada kita. Dia selalu memberikan kehidupan kepada kita. Dia selalu memberikan nutrisi yang menopang. Tidak pernah Allah memberikan yang jahat. Kalau ada hal jahat itu kita yang memberikannya kepada Allah. Kita yang lupa mengucap syukur, kita yang seringkali marah-marah dan lebih suka bersungut-sungut ketika menghadapi kesulitan. Padahal di dalam kesulitan pun sebetulnya Allah bekerja menghadirkan kebaikan bagi kita, membentuk kita. Kita ini saudara kadang-kadang kan tidak mengalami masalah saja, saudara-saudara sering lupa Allah, apalagi kalau kita mengalami masalah. Mungkin kita seringkali mengabaikan bahwa sebetulnya lewat masalah itu Allah sedang mendidik kita. Kita lupa untuk merendahkan hati, kita lupa untuk berserah. Karenanya firman Tuhan yang indah hari ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Percayakan hidup kita ini kepada Allah. Do the best and let God do the rest. Lakukan saja yang terbaik, upayakan yang terbaik. Di atas semuanya berserahlah dan Tuhan lebih tahu apa yang tepat bagi kita. Jangan pernah mempertanyakan maksud yang indah yang Allah selalu sediakan bagi kita. Teruslah bersyukur. Karena lewat bersyukur itu maka ada energi yang memberikan kepada kita kekuatan. Bahwa karya Allah pasti akan kita jelang dalam kebaikan dan keindahannya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk firman ini. Firman yang menegur kami yang selalu merasa tidak cukup, kami yang selalu merasa bahwa apa yang Allah berikan kurang baik, kami selalu mengukur segala sesuatunya dari selera kami lupa bahwa Allah lah Sang Empunya timbangan yang tepat bagi kami anak-anaknya, waktu dan bentuk yang sesuai dengan kami sebagai umat-Mu. Biarlah kiranya lewat firman ini kami boleh rendah hati, kami boleh tahu diri, kami boleh memposisikan diri lebih baik di hadapan Tuhan. Kuatkan hati kami agar kami mampu terus bersyukur mengingat karya-karya-Mu. Sehingga kami boleh merespon kebaikan-Mu itu dengan sikap hidup yang benar. Tidak seperti orang Israel yang membalas air susu dengan air tuba. Ajar kami untuk menjadi umat-Mu yang mampu untuk terus berterima kasih atas berkat-berkat indah-Mu. Terpuji nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.